Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Oke, pemirsa Sentra Putan Bang Fuful TV yang ada di mana saja, ya selamat berjumpa kembali di podcast Tenaga Kerja tahun 2023. Saya kedatangan tamu. Beliau adalah legislator atau anggota DPR Kota Bau, ya. Saat ini sehari-hari beliau sebagai anggota DPR di Komisi 2, ya, Pak. Beliau nama Nurgilan Siraja SIP. Ya, Nurgilan ya, Nurgilan Siraja. Baik, saya panggil apa ini? Dinda Gilang atau apa ini? Gilang saja. Panggilan Gilang saja ya. Saya umur masih muda. Oke. Ya, terima kasih Dinda Gilang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Kabar Ya. bagaimana? Saya Baik, kita sehat-sehat di Pak. Ya, Pak Gilang kita tahu bahwa Pak Gilang ini adalah anggota DPR Kota Bau, ya. Kebetulan dia di Komisi 2, ya. Nanti sebentar Pak Gilang menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi tupoksi supaya masyarakat tahu kita sebenarnya ini. Memang masyarakat selama ini tahu saja anggota DPR, tapi ternyata di DPR itu ada punya struktur organisasi juga. Maksudnya Pak Gilang mungkin Pak Gilang bisa menjelaskan tupoksi atau program-program apa sebenarnya yang ada di Komisi 2. Ya, silakan Pak Gilang. ya, sebenarnya DPRD secara umum itu hanya 3 fungsinya, Pak. Pertama fungsi anggaran atau yang biasa kita kenal dengan fungsi budgeting. Yang kedua fungsi legislasi sebagaimana yang biasa kita sebut anggota legislatif. Legislasi berarti kita mempunyai kewenangan untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah bersama pemerintah, baik itu peraturan daerah yang berasal dari pemerintah maupun atas inisiatif DPR. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Jadi ketiga fungsi ini sebenarnya orientasinya adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Spesifik untuk Komisi 2 berkaitan dengan perekonomian, pembangunan, dan seterusnya. Oh ya, Komisi 2 artinya tadi fungsi DPR itu ada 3 ya, Ya, fungsi utama, fungsi secara umum. Namun kan memang masyarakat perlu tahu juga, ternyata di DPR itu ada fraksi, ada komisi, ya. Nah ini perlu masyarakat tahu juga, apalagi pemirsa SBTV TV di mana saja ini. Tentang Komisi 2 tadi membahas tentang ekonomi, ya, ekonomi. Bisa dijelaskan apa-apa yang menjadi program Komisi 2 pada periode ini, Pak? Ya, programnya DPR secara spesifik sebenarnya tidak diatur baik dalam konstitusi maupun dalam Tatip DPRD. Yang pasti kita bermitra dengan penyelenggara pemerintahan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan. Misal dinas dan badan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan. Dinas BU, Dinas Perumahan Pemukiman, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan ketiga fungsi itu bersama mitra kita yang ada di komisi. Baik itu masukan aspirasi dari masyarakat melalui rapat-rapat kerja komisi berkaitan dengan fungsi pengawasan ketika terjadi permasalahan yang datang, baik itu sumbernya dari aspirasi masyarakat maupun yang viral atau yang tersorot. Nah kita melakukan rapat-rapat kerja atau yang biasa kita sebut juga dengan hearing. Iya. Jadi Komisi 2 tentang perekonomian, ya, tentunya ini bermitra dengan pemerintah dalam hal ini dinas-dinas yang terkait. Memang kalau bicara soal penyelenggara pemerintahan daerah itu, eksekutif dan legislatif itu ibarat kedua orang tua antara bapak dan ibu. Dua-duanya bertanggung jawab atas segala yang terjadi, atas segala kebijakan, atas segala keputusan. Anak-anaknya adalah masyarakat. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua yang baik, tentu sebesar-besarnya orientasinya bagaimana supaya anak-anak ini bisa hidup bahagia, bisa hidup sukses, bisa hidup sejahtera, bisa hidup makmur.
maka Ya. pelaksanaan tugasnya harus selalu orientasinya ke sana. Oke, luar biasa gitu ya. Iya, selain komisi 2 tentunya ada komisi 1 ya, Pak Gilang ya. Komisi 1 dan komisi 3. Ya mungkin Pak Gilang bisa menjelaskan juga bagaimana tata kerja komisi 1 dan komisi 3. Ya, ini tentunya agar masyarakat sebenarnya ini tahu informasi tentang wakilnya Ya. di DPR. Jadi sebelum menjawab itu abang, saya mau bercerita sedikit bahwa inilah cara-cara baru yang selalu saya lakukan agar tidak ada stigma negatif kepada anggota DPRD yang selama ini terkenal mungkin tertutup, kemudian seliweran ke sana kemari. Tetapi sebenarnya tugasnya itu begitu luar biasa, tanggung jawabnya begitu luar biasa. Makanya dalam setiap rapat saya selalu buka melalui akun sosial media saya yang banyak itu, untuk jendela masyarakat bisa mengakses kami. Gitu. Ya. Kira-kira kalau komisi 1 tadi berkaitan dengan pemerintahan juga itu. Komisi 3 kebetulan saya di 2,5 tahun kemarin adalah anggota komisi 3, baru beralih ke komisi 2 berkaitan dengan Kesra. Misalnya mitranya pemuda olahraga, ya, pelayanan, air bersih, komisi 3. Termasuk Nakertrans kalau tidak salah ini bagian dari mitra komisi 3 bersama dinas sosial. Ya, kalau saya tidak salah karena kita selalu menggelar rapat kerja bersama. Ada mamanya junior di belakang layar. Iya, selamat ya. Luar biasa. Satu lagi mungkin Pak bilang untuk tentang masalah seputaran DPR ya. Untuk fraksi mungkin Pak Gilang bisa juga menjelaskan kepada masyarakat fraksi itu bagaimana sebenarnya, tupoksi tata kerjanya, silakan Pak Gilang. Fraksi itu sebenarnya dia tidak masuk dalam alat kelengkapan, tetapi kedudukannya tertinggi di atas segala-galanya di dalam DPR. Pengambilan keputusan sampai penempatan alat kelengkapan orang-orang yang akan mengisi alat kelengkapan itu penggodokannya ada di fraksi. Fraksi ini adalah perkumpulan partai politik, sebagaimana kita adalah jabatan yang berasal dari rahim politik. Ya. Maka di dalamnya ada fraksi sebagai payung kita, sebagai rumah besar kita, putusan partai baik tunggal maupun fraksi gabungan. Di fraksi kita bisa minimal tiga kursi, bisa minimal 3 kursi, makanya selalu ada fraksi. Misalnya kami Hanura Perindo, ya, 3 kursi. Ya, 3 kursi. Itu fraksi paling kecil. Oh gitu. Tetapi maksimal tidak terbatas. Jadi setiap DPRD kota maupun kabupaten itu ya tergantung dari artinya minimal 3 sudah bisa membuat fraksi. Biasanya didasarkan dengan kesamaan gagasan, kesamaan visi, kesamaan pandangan politik, kira-kira seperti itu. Ya. Yang jelas fraksi ini bukan alat kelengkapan. Bukan alat kelengkapan, tetapi alat kelengkapan posisinya adalah perwakilan dari semua fraksi. Iya, Pak Gilang ini sebagai legislator muda ya, boleh dikatakan muda. Mohon maaf Pak Gilang, termasuk anggota termuda ya kemarin. Salah satu dari 3 anggota DPRD termuda. Alhamdulillah kemarin terpilih di usia 25 tahun. 5 tahun ya. Iya. Untuk ke depan Pak Gilang masih rencana mau maju lagi atau gimana? Insyaallah kita tetap berikhtiar karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya, dan saya anggap bahwa ruang politik adalah ruang paling besar untuk kita meletakkan amal yang besar untuk bekal kita nanti. Jadi kita ikhtiar abang, kita bismillah lanjutkan. Siap, lanjutkan ya. Jadi pemirsa yang ada di YouTube channel SBBF TV, Pak Gilang juga di YouTube ya. Nanti subscribe ya, silakan mungkin promosikan dulu YouTube-nya Pak Gilang. Sebenarnya bukan YouTuber, bukan juga konten kreator, tetapi aktivitas saya selalu saya unggah di akun-akun sosial media saya karena kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi
teknologi sekarang bisa mengantarkan kita berkomunikasi sama siapa saja tanpa bisa bertatap, dan itu juga menjadi ruang-ruang alternatif untuk kita bisa merajut silaturahmi. Asyik. Ada Instagram @gilang Ya, kita siraja, manfaatkan ya. ada TikTok sama Gilang Siraja juga, ada Facebook Gilang Siraja juga. Ya, jangan lupa subscribe, Follow, nanti kita follow, follow. ya, follow. Selanjutnya sebagai pemuda, ya boleh saya katakan begitu, harapan dan pesan kepada masyarakat, khususnya pemuda di Kota Bau-Bau terhadap pelayanan publik pemerintah atau dalam mengisi kemerdekaan ini. Ya. Pertama, Bang, saya mau kaitkan dengan pelayanan publik, bahwa di mana-mana, baik itu dalam forum formal maupun tidak formal, saya selalu menyampaikan keinginan atau harapan saya bahwa pemerintah hari ini harus menjadi pemerintah yang kolaboratif. Salah satu contohnya yang hari ini adalah terlaksana Bau-Bau Expo. Bau-Bau Expo, mohon maaf saya harus sebut di sini juga mungkin. Apa-apa, Pak? Kalau kita lihat pola-pola program kegiatan yang dilakukan, kalau dulu itu dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk pemerintah. Bayangkan dulu Expo yang harusnya pameran menjadi stand pameran hanya diisi oleh struktur organisasi dinas. Betul. Tidak ada ruang untuk masyarakat. Masyarakat mau menjual, dikasih harga sewa dulu. Ya. Nah, sekarang masyarakat diberikan tempat. Salah satu contoh konkret terlaksananya pola kemitraan yang kolaboratif antara masyarakat dengan anak-anaknya atau masyarakatnya atau pemerintah dengan masyarakatnya adalah seperti yang saat ini terjadi. Yang jelas pola yang lama berubah dengan pola inovatif yang sekarang ya. Tidak boleh lagi pemerintah tampil secara eksklusif di hadapan masyarakat, tetapi kita harus inklusif. Memanfaatkan Kita inklusif, kita saling bergandengan untuk bagaimana bisa mewujudkan target-target kita, harapan-harapan kita, harapan pemerintah, harapan masyarakat. Yang kedua, karena temanya ini adalah satu rangkaian dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, terhadap pemuda juga saya selalu menyampaikan bahwa kita sekarang ada di pintu gerbang bonus demografi. Artinya bahwa angka usia muda hari ini di Indonesia adalah lebih banyak daripada angka usia tidak produktif. Artinya apa? Peran-peran yang ada di daerah maupun bangsa kita akan cepat atau lambat akan diisi oleh anak-anak muda. Maka kepada seluruh teman-teman dan saudara-saudaraku, anak-anak muda, pantaskan diri kita melalui berbagai macam kegiatan yang produktif. Karena peran itu ketika giliran itu sampai ke kita dan kita tidak siap, maka peran itu akan diambil oleh orang lain. Luar biasa ya. Saya apresiasi sekali Pak Gilang. Ya, ucapan dirgahayanya pada kita semua, Kota Bau-Bau, pemerintah dan masyarakat. Silakan Pak. Saya Margi Gilang Siraja, anggota DPRD Kota Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga kita menjadi bangsa yang maju, kita menjadi bangsa yang mandiri, kita menjadi bangsa yang kuat, kita menjadi pemuda-pemuda yang kontributif terhadap pembangunan bangsa sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu-pendahulu kita. Selamat. Luar biasa. Closing statementnya Pak Dian. Terakhir mungkin ya. Closing statementnya saya hanya mengulang yang saya sampaikan tadi, bahwa poinnya adalah kita menginginkan antara pemerintah dan masyarakatnya itu tidak tampil eksklusif lagi, tetapi kita inklusif, saling kolaboratif, saling bergandengan tangan untuk bagaimana bisa maju bersama. Bau-Bau sudah selesai dengan pembangunan fisik, tinggal kita bangun pembangunan manusianya, anak-anak kita, adik-adik kita yang akan mengemban dan memegang peranan-peranan penting setelah kita, yang akan menentukan maju tidaknya bangsa ini. Oke, luar biasa, terima kasih Bang Gilang, ini luar biasa, cukup memukau ya, cukup betul-betul luar biasa ini informasi yang kami dapatkan. Ya, jangan lupa subscribe ya Central Button Bang Full TV dan follow Instagram Bang Gilang ya. Nanti ada di layar ya. Oke, terima kasih Pak Gilang. Saya juga terima kasih Bang. Ya. Akhirnya mungkin podcast Naker tahun 2023 untuk malam kedua
Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving.